Dengan ilmu manajemen ini, Anda bisa membuat perusahaan Anda hidup terus. Bisa membuat perusahaan Anda memberi gaji bagi karyawannya secara berkelanjutan. Jadi tinggal Anda pilih mau yang mana. Dengan ilmu Anda, manajemen yang Anda terima sekarang, tentunya setelah Anda membaca dan memahami materi-materi ini. Terus kalau Anda sudah tahu, Anda itu mau Anda pergunakan untuk apa? Untuk memajukan perusahaan Anda atau untuk hal lain yang belum tentu bermanfaat bagi orang banyak. Nah, tinggal pilih mau yang mana. Cuma yang perlu diingat, apa yang Anda tanam itu nanti akan Anda tuai. Kalau Anda tanam kebaikan, ya Anda akan menuai kebaikan. Kira-kira seperti itu. Kemudian, apa itu manajemen? Manajemen tentunya fungsi 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, dan 4. Pengendalian. 4 ini untuk mencapai tujuan, bukan untuk diem-dieman, tapi Anda merencanakan, mengorganisir antar bagian, kemudian Anda melakukan pengarahan, kemudian pengendalian, memonitoring, mengawasi sejauh mana apa yang Anda lakukan itu sudah berjalan baik. Itu namanya manajemen, fungsi manajemen. Jadi kalau Anda sudah melaksanakan 4 ini, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, itu Anda bisa mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Tapi ada juga orang itu saya sudah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, melakukan pengendalian, evaluasi, tapi kok belum mencapai tujuan organisasi. Nah, ini perlu diperiksa. Ya. Jadi orang manajemen itu seperti dokter. Anda harus mampu mendiagnosa pasien ini sakitnya apa. Jangan karena dia sakit kepala, Anda kira kanker otak misalkan. Padahal cuma sakit kepala, dehidrasi, kurang minum aja. Tapi Anda kira itu kanker otak. Nah, itu bahaya. Ya, jadi Anda harus bisa mendiagnosa. Perencanaan itu yang sesuai dengan kondisi di lapangan itu perencanaan yang seperti apa. Jangan buat perencanaan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Nanti akan kontradiktif ya. Kontradiktif itu tidak menghasilkan. Kemudian pengorganisasian. Anda mengorganisir itu apa? Sudah tahu semua masing-masing bagian harus seperti apa ya. Pengarahan, apa Anda sudah memastikan orang-orang di sekitar Anda dalam organisasi itu tahu apa yang harus dia lakukan? Jangan-jangan ada yang cuma buntut aja, ada yang cuma lihat temennya kerja. Lah ini susah. Kemudian pengendalian, ini termasuk evaluasi, itu juga pengendalian. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan itu yang kurang apa, yang perlu diperbaiki apa. Nah, supaya apa sih 4 hal ini? Supaya apa sih 4 hal ini? Manajemen itu kan itu
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Itu manajemen. Alat. Jadi alat Anda itu 4 ini. Yang saya sampaikan tadi alat. Pisau Anda itu 4 ini. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan. Efisien itu hemat biaya. Kalau bilang efisien, kalau perusahaan bilang efisiensi, itu perusahaan sedang penghematan. Jadi efisien itu menyangkut biaya. Kalau efektif itu berjalan dengan baik atau tidak, bisa berjalan atau tidak, gitu. Kemudian ini ada hubungan organisasi dengan manajemen. Yang jelas manajemen untuk mencapai tujuan. Kalau Anda tidak punya tujuan apa-apa, perlu dipertanyakan. Sebetulnya Anda itu mau menuju kemana? Hasil akhirnya itu Anda mau seperti apa? Nah, itu mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi. Organisasi itu, organisasi Anda, tempat kerja Anda itu pada akhirnya ingin seperti apa sih? Jadi untuk mewujudkan ending yang diinginkan, Anda harus menguasai manajemen 4 senjata tadi. Kemudian untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang berbeda antara pemilik, karyawan, nah ini ya memang benar. Ini masuk ke pengorganisasian tadi ya. Diorganisir karyawan tadi supaya tidak jalan sendiri-sendiri ya, bagian keuangan jalan sendiri, bagian SDM jalan sendiri. Jadi kalau perusahaan itu ingin hemat ya, semua bagian itu melaksanakan penghematan. Bagian pemasaran hemat, bagian operasional hemat, bagian SDM hemat. Nah, semua mengarahnya ke situ, saling berhubungan. Jadi satu tujuan, satu perusahaan, semuanya mencapai tujuan yang sama. Perusahaan ingin hemat, semua bagian harus menuju ke penghematan. Itu contohnya. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas mencapai tujuan. Sebetulnya perusahaan itu hemat, itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Supaya tetap bisa menggaji Anda, supaya tetap bisa melayani masyarakat, supaya pemilik usaha bisa mendapatkan laba, supaya karyawan-karyawan ini bisa dapat gajian, tidak diberhentikan. Sehingga perlu penghematan. Nah, jadi hemat itu tujuan, hemat itu sarana mencapai tujuan. Tujuanmu apa ya? Untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Nah, supaya hidup perusahaan itu bisa berlangsung terus, ya hemat, harus hemat dulu. Siapa yang hemat? Semua bagian hemat semua. Nah, itu contoh aja. Tidak hanya hemat, tapi banyak hal lain yang bisa dijadikan contoh. Mungkin Anda bisa membuat contoh yang lain, silahkan. Ya kira-kira seperti itu gambarannya. Jika ada pertanyaan atau yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan lewat WA. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.